Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Di sini mau mewawancarai Ibu terkait dengan saya ingin belajar banyak dari Ibu tentang bagaimana di sini penyelesaian suatu masalah dan bagaimana cara Ibu untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik pada suatu permasalahan. Di sini Bu ya, saya mau tanya terkait dengan kegiatan Ibu sehari-hari. Kan di sini pasti ada suatu permasalahan yang terjadi. Ini mungkin Ibu bisa sharing atau cerita-cerita ke saya jika di sekolah Ibu pernah mengalami kendala atau suatu permasalahan. Baik, terima kasih. Karena di sini saya juga sebagai kepala sekolah yang baru, yang jelas kepala sekolah itu mengemban tugas amanah sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena kita sebagai pimpinan harus memberi suri teladan kepada anak didik kita, kepada rekan kerja kita terutama guru. Kita harus saling berkolaborasi, bekerja sama, memecahkan sesuatu masalah itu secara terbuka sehingga tidak ada permasalahan yang selalu ditutupi sehingga menimbulkan problema baru. Untuk permasalahan yang pertama ini yang berkaitan dengan guru. Terkadang memang setiap personil yang ada di sekolah itu berbeda-beda karakter. Ada yang selalu patuh sesuai dengan aturan, ada juga yang tidak patuh, itu pasti. Nah, solusinya bagaimana? Kita memberikan pendekatan secara personal dulu. Sebelum pendekatan personal, kita terlebih dahulu yaitu memberikan arahan berupa rapat secara bersama. Ternyata kita beri teguran-teguran juga. Ternyata pada waktu penyelesaian berikutnya tidak ada jalan keluar, kok masih tetap saja sesuai dengan yang tidak sesuai aturan, melangkah sendiri. Akhirnya kami membuat teguran secara personal supaya hal-hal tersebut tidak dilaksanakan lagi, terutama untuk disiplin kerja, karena kita bekerja dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ya, paling tidak harus standby di sekolah. Setelah pembelajaran, guru harus membuat serangkaian tugas administrasi yang harus diselesaikan, dan jika itu ada yang melanggar, itulah yang akan saya buat aturan, membuat teguran, kemudian kita berikan solusi kenapa itu dilakukan supaya kedepannya nanti tidak dilaksanakan lagi oleh serupa. Ya, ini terima kasih Bu ya untuk jadi selama ini permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah ini yaitu tentang kedisiplinan personil, kedisiplinan Bapak Ibu guru. Terus ini saya mau bertanya Bu ya, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini sesuai dengan etika-etika yang ada? Kalau kasus-kasus yang sesuai dengan etika, terutama untuk guru ya, yang pertama untuk guru kita harus tahu pilah-pilahnya, di mana kita melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi. Kalau tugas-tugas tersebut masih belum diselesaikan atau tidak dilaksanakan dengan baik, maka kita membuat suatu agenda, yaitu membuat buku permasalahan. Kita punya buku tersendiri, buku khusus sendiri untuk permasalahan yang ada di sekolah tersebut, terutama guru. Itu kita harus punya buku khusus, apa saja yang terjadi problema dari guru itu, ada pelanggaran apa, itu kita bukukan. Kemudian jika yang menyangkut dengan siswa, ini paling tidak kita memberikan arahan secara keseluruhan pada waktu upacara atau pada kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan semua siswa, sehingga anak-anak betul-betul terarah, kedisiplinannya, etikanya, budaya yang ada di sekolah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah itu. Ya, itu tadi bagaimana Ibu
Ibu mengambil suatu keputusan jika ada suatu permasalahan Bu ya. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan untuk menangani permasalahan terhadap kedisiplinan guru? Ya, langkah-langkahnya memang yang pertama kita memberikan peringatan secara keseluruhan, peringatan pada waktu rapat. Ternyata kalau masih belum ada tindak lanjut, kita tegur, kita berikan, kita panggil secara personal di tempat khusus, di ruangan khusus kepala sekolah. Kita tanyakan mengapa, program apa yang telah dilaksanakan, telah dilakukan itu, permasalahan apa, kemudian kenapa kok dilaksanakan, kenapa kok menyimpang dari aturan, kenapa kok tidak melaksanakan sesuai ketentuan. Itu kita tanyakan secara menyeluruh, kita cari secara personal, sehingga tahu apa penyebabnya dan bagaimana jalan keluarnya, sehingga guru yang bersangkutan tidak akan mengulangi lagi, karena ini berhubungan dengan tupoksi seorang guru, harus dilaksanakan sesuai dengan amanah masing-masing. Itu tadi cara-cara Ibu dalam mengambil suatu keputusan ya. Terus di sini Bu ya, dari apa yang sudah Ibu ceritakan tentang permasalahan kedisiplinan personil, kedisiplinan Bapak Ibu guru, itu setelah Ibu mengambil suatu keputusan, apakah ada tantangan sendiri yang dihadapi setelah keputusan tersebut dibuat? Ya, terima kasih. Di dalam mengambil suatu keputusan sebagai seorang pimpinan harus memikirkan beberapa hal. Yang pertama, apa dampak yang telah kita lakukan, kemudian apa maksud tujuannya, dan bagaimana kedepannya nanti dari hasil langkah-langkah yang telah kita buat. Misalnya, kalau keputusan kita membawa perubahan baru dari suatu sekolah itu, kita akan melaksanakannya dengan membuat persetujuan dengan berbagai pihak sebelum kita melangkah, terutama dari stakeholder yang ada di sekolah itu, sehingga dari keputusan yang kita ambil ada perubahan yang nyata yang telah kita lakukan. Kemudian dampak sekarang, dampak dari hasil keputusan yang telah kita buat, apakah membawa dampak positif atau negatif, itu yang perlu kita pikirkan. Kalau yang kita ambil, yang jelas kita ambil dari dampak itu adalah keputusan yang positif, sehingga hasil keputusan itu membawa perubahan dalam mutu pendidikan kita, kemudian diterima oleh seluruh warga sekolah, baik itu wali murid, dari anak-anak, rekan guru, komite, tokoh masyarakat yang terlibat dalam sekolah itu akan membawakan hasil yang baik untuk kegiatan pembelajaran di sekolah kita, yang nantinya mutu dari prestasi dari pendidikan kita itu akan lebih baik lagi. Sangat bagus Bu untuk pemberian penyelesaiannya tersebut. Untuk dampak-dampak ke depan itu selalu dipikirkan sebelum mengambil keputusan. Ini Ibu, dalam mengambil keputusan menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, itu Ibu apakah ada jadwal tersendiri dalam penyelesaiannya, ataukah Ibu langsung menyelesaikan secara langsung di tempat tersebut atau sesuai prosedur yang ada? Ya. Kita lihat permasalahannya dulu. Kalau misalnya permasalahannya itu membutuhkan keputusan yang sangat urgent, sehingga kita akan mengambil keputusan pada waktu kasus itu terjadi, tapi dengan melibatkan juga dengan guru, dengan komite untuk penyelesaian kasus-kasus yang dianggap sangat penting. Kemudian lagi, misalnya kalau ada suatu permasalahan yang melibatkan wali murid, misalnya dalam contoh-contoh waktu kegiatan pembelajaran sehari-hari, kita angkat pada waktu rapat wali murid, sehingga secara keseluruhan wali murid bisa saling sharing, saling menjelaskan apa yang menjadi permasalahan, sehingga kepala sekolah dan Bapak Ibu guru mengetahui bagaimana jalan keluarnya.
kemudian kita mengambil keputusan yang tepat sehingga akan membawa dampak yang lebih baik baik dari wali murid maupun guru yang ada di sekolah tersebut. Ya, sangat bagus Bu penjelasannya. Ke sini Bu ya. Ini di sini dalam suatu penyelesaian masalah itu apakah ada faktor-faktor selama ini yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan terkait kasus-kasus dilema etika yang ada di lingkungan sekolah kita? Ya, terima kasih. Yang jelas saya bekerja di sini tidak sendiri. Saya punya rekan kerja yaitu guru. Kemudian lagi saya juga melibatkan komite sekolah, sehingga setiap ada permasalahan apapun yang ada di sekolah kami selalu melibatkan mereka. Itulah langkah-langkah yang kami tempuh selama ini, sehingga kalau ada sesuatu permasalahan, baik itu masalah dalam fisik maupun dalam kegiatan pembelajaran apapun yang perlu kita benahi, selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama guru, wali murid, kemudian komite sekolah. Terima kasih Bu dari apa penjelasan yang semua Ibu jelaskan tadi. Ya, itu nanti saya bisa belajar banyak dari Ibu bagaimana menjadi seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan. Ini Bu ya, terkait dengan apa yang sudah Ibu sampaikan ya mengenai adanya kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah di sini ya. Saya ingin tahu Ibu ya, pembelajaran maksudnya pembelajaran dari pengalaman Ibu selama ini setelah mengambil keputusan tersebut itu. Ya. Pembelajaran yang dapat saya ambil setiap kali dalam mengambil keputusan yaitu kita akan belajar lebih selektif lagi, lebih punya dedikasi yang tinggi untuk mengambil suatu keputusan. Kita tidak sembrono, kita tidak tergesa-gesa mengambil keputusan itu, kita harus berpikir jauh ke depan sehingga apa yang kita nyatakan atau kita proses untuk mengambil keputusan itu lebih bijak sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Terima kasih Bu untuk penjelasannya, sangat bagus dan menginspirasi saya. Seandainya saya seperti Ibu nantinya, saya harus dalam mengambil suatu keputusan, apa yang saya lakukan itu nanti harus sesuai dengan keputusan juga keputusan bersama dan tidak semerta-merta, tapi harus kita ke depan, kita pikirkan dampak ke depannya. Terima kasih Bu untuk waktunya hari ini untuk sharing kita. Insya Allah nantinya akan bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan bagi teman-teman semua ya. Di sini Ibu selaku pimpinan dalam mengambil keputusan, saya sangat sependapat dengan Ibu, semuanya dilakukan dengan bijak. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sama-sama, dan saya mohon izin dulu untuk kembali ke tempat tugas saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan. Terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya mau minta tolong untuk mewawancarai Ibu seputar permasalahan yang ada di sekolah-sekolah Ibu. Iya. Di sini yang mau saya tanyakan ya, apa ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu terkait etika moral yang ada di sekolah Ibu? Terima kasih sebelumnya. Kalau saat ini yang kadang membuat saya ini bingung ini kelas 1
sesuatu yang baru. Orang tuanya ini sangat sayang sama orang tuanya, sama anaknya. Nah, jika anaknya ini sesama anak bertengkar, nah ini masalahnya dibawa ke rumah. Nah, orang tua akhirnya tidak bisa menyadari anaknya seperti ini, namanya anak kecil, masalahnya dibawa ke sekolah. Jadi ini untuk permasalahan yang dihadapi ini biasanya terkait dengan kasus anak-anak di kelas 1 ya Bu. Terus di sini Ibu ya, yang saya tanyakan lagi, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut terkait dengan dilema etika yang ada? Saya mulai menggali informasinya dari teman sekelas, kemudian dari kakak kelas yang menyaksikan kejadiannya, kemudian ke guru kelas. Setelah itu saya sampaikan ke orang tua tersebut bahwa tidak seperti yang diceritakan anak-anak gitu. Terus ini selama ini Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus terhadap siswa, di sini biasanya ada dua kepentingan yang sama-sama benar, seperti tadi Ibu mengambil keputusan mengidentifikasi dulu. Terus di sini Ibu, bagaimana Ibu mengambil keputusan tersebut? Sebelum saya ke wali murid, keputusan saya tentukan, saya musyawarah dulu dengan guru kelas, otomatis kemudian guru senior yang ada di sini. Ya, itu tadi langkah-langkah Ibu sesuai prosedur ke guru kelasnya dulu. Terus ini Bu, hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Kami tetap mengedepankan kekeluargaan, tetap mengutamakan kekeluargaan dan memahami bahwa anak-anak di kelas 1 usianya belum bisa menentukan ini mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi kami tetap mengambil keputusan itu berdasarkan kekeluargaan saja. Sangat bagus Bu, itu sangat menginspirasi saya dalam mengambil keputusan mengutamakan asas kekeluargaan. Terus Ibu dalam mengambil keputusan tersebut apa ada tantangannya Bu selama ini? Tantangannya jika wali muridnya ini terlalu sayang sehingga tidak bisa menerima anaknya ini menangis. Tetapi dari situ kami menggali informasi dari kakak-kakak. Alhamdulillah orang tua bisa memahami. Keputusan yang sangat bijak Ibu ya. Terus ini tatkala Ibu mengambil suatu keputusan, itu apa ada Ibu jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah? Apa ada tahapan-tahapan apa dan prosedurnya seperti bagaimana? Kalau jadwal tidak ada ya, karena kasusnya ini kan spontan ya. Jadi kami tidak menjadwalkan dengan waktu lama. Segera saya ambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berlarut-larut. Paling tidak ya 1 hari besok kami sudah konfirmasi dengan wali murid. Keputusan yang sangat bagus Bu ya. Jadi untuk dalam pengambilan keputusan itu kita tidak harus sesuai dengan jadwal tertentu, mengingat bentuk dari permasalahan yang dihadapi harus segera diselesaikan. Sini Bu ya. Terus faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika tersebut? Faktor yang paling mudah, kami mempunyai grup pramuka, grup kelas. Dari situ kita langsung bisa mengetahui nomor wali muridnya, sehingga kita langsung bisa berkoordinasi meskipun tidak secara resmi, sehingga kita bisa saling sharing. Ini terjadi kolaborasi antara pihak sekolah dengan wali
paguyuban saling Iya. berketerkaitan. Ini Bu ya, dari semua hal yang sudah disampaikan Ibu terkait permasalahan yang ada, di sini pembelajaran apa atau pengalaman yang bisa kita petik dari suatu permasalahan yang ada di sekolah ini? Menurut saya anak-anak sudah seharusnya dipercayakan ke sekolah sepenuhnya belajarnya. Kejadian yang ada di sekolah, tetapi untuk pada saat jam pelajaran. Jadi sudah percayakanlah dengan lembaga tersebut. Jadi ini intinya Ibu ya, semuanya ditangani di sekolah dan wali murid sudah percaya sepenuhnya sama pihak sekolahan. Apa yang disampaikan Ibu tadi sangat menginspirasi saya untuk dalam mengambil keputusan ya. Jika kita harus bijak dalam melangkah untuk mengambil sebuah keputusan dalam suatu permasalahan. Terima kasih Ibu untuk waktu yang sudah diberikan pada saya, dan mudah-mudahan ini nantinya juga bisa bermanfaat khususnya bagi saya untuk menerapkannya dalam lingkungan pendidikan di tempat saya. Terima kasih Ibu atas waktunya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.